Halo bosku semuanya, balik lagi di channel YouTube Aris Sport Lampung. Video kali ini kita lagi nggak mau review raket, bahas raket atau bahas-bahas produk lainnya, tapi kali ini kita mau ngasih tips-tips untuk bosku semuanya untuk cara memilih raket badminton. Ada 5 tips, karena banyak banget yang udah lama, banyak banget yang DM nanyain, Bang, gimana sih caranya milih raket yang bagus? Raket apa sih yang cocok dipakai buat pemula? Itu karakteristiknya yang gimana yang cocok dipakai buat pemula? Nah, kali ini bakalan kita bahas cara untuk memilih raket badminton. Ini terutama bagi pemula ya bosku. Nah, yang pertama kita harus pahami dulu jenis raketnya. Nah, ini sebagai contoh raket ini. Nah, raket badminton itu terdiri dari 3 bagian nih bosku. Remnya atau kepala raketnya. Nah, kepala raket ini nanti tugasnya untuk memantulkan kok kalian. Nah, untuk di kepala raketnya ini ada beberapa macam juga, nanti kita bahas. Terus ada shaftnya atau batang raketnya nih. Batang raket ini sebagai jembatan antara kepala raket dan gagang raket nih bosku. Nah, untuk gagang raketnya ini dia juga untuk pegangan kalian untuk tempat jari kalian memegang raket. Kalau kalian udah paham dari bagian-bagian raket ini, kita langsung masuk ke 5 tips cara memilih raket badminton bagi pemula. Nah, yang pertama, perhatikan berat raket yang mau kalian beli atau yang kalian inginkan. Biasanya untuk kepala raket, untuk berat raket itu dia simbolnya U. Nah, simbol U itu biasanya dia terletak di atas gagang raket nih bosku. Di punnya ini biasanya ada tulisan seperti ini, 4U. Nah, U ini ada macam-macam lagi, ada 1U, 2U, 3U, 4U, dan 5U. Untuk 1U itu untuk berat 95 sampai 99 gram bosku. Nah, untuk 2U dia untuk dari berat 80 sampai untuk berat dari 90 sampai 94 gram untuk yang 2U. Untuk yang 3U itu dari 85 sampai 89 gram. Untuk 4U dari 80 sampai 84 gram. Untuk 5U dari 75 sampai 79 gram. Nah, berat raket yang bagus itu yang gimana? Berat raket kalau untuk kalian pemula itu usahakan pakai yang berat raket itu 4U dan 5U. Itu idealnya untuk pemula. Karena kalau pakai raket yang terlalu berat, itu akan menyebabkan tangan kalian nggak leluasa, nggak bisa ngasilin respon-respon yang cepat dalam pukulan badminton. Dan untuk kalian yang belum terbiasa atau masih pemula, itu bisa menimbulkan cedera. Nah, jadi yang ideal itu pakai yang berat 4U atau 5U nih bosku. Karena untuk itu kalian juga lebih gampang gunainnya, karena dia juga pasti lebih ringan, terus terhindar juga dari cedera. Terus tips yang kedua itu cek jenis kepala raket. Nah, jadi kepala raket itu ada macam-macam juga. Ada kepala raket yang berat, ada kepala raket ringan, ada juga yang seimbang. Nah, yang berat itu seperti apa? Untuk kepala raket yang berat itu dia bagus banget untuk kalau kalian melakukan smash. Nah, untuk melakukan smash itu dia bakalan ngasih pantulan yang lebih keras, bakal ngasih pukulan kok yang lebih baik, yang lebih tepat. Itu kelebihannya kalau kalian pakai kepala raket yang tipe berat. Tapi kelemahannya untuk kepala raket yang tipe berat, kalian akan cukup kesulitan untuk melakukan defense atau drive permainan-permainan cepat, karena akan mengurangi respon kalian saat memutar arah raket saat kalian bermain dalam badminton itu. Nah, kelebihannya dia bisa memberikan smash-smash yang kencang, yang kuat, yang tepat
Tapi kelemahannya juga kalian bakalan kesulitan untuk merubah posisi arah raket dari menyerang ke bertahan kalau menggunakan kepala raket yang berat nih bosku. Terus untuk yang nggak biasa juga bisa membebani pergelangan tangan. Itu juga bisa menyebabkan cedera kalau untuk pemula sudah memakai kepala raket yang berat. Terus ada juga kepala raket yang ringan. Nah, kepala raket yang ringan ini bagus banget untuk pemula karena kalian bisa gampang banget untuk mengolah bola, untuk kontrol, terus juga bisa mudah banget untuk defense atau melakukan drive permainan-permainan cepat. Itu kelebihannya. Tapi untuk kelemahannya, kalian akan susah dalam melakukan pukulan-pukulan smash karena tekanan pantulannya tidak akan sesempurna jika kalian menggunakan raket yang berkepala berat. Terus ada yang ketiga, ada kepala raket yang seimbang. Nah, yang seimbang ini yang paling ideal dan paling umum dipakai oleh para pemain maupun profesional ataupun pemula. Karena beratnya ini terbagi di 2 titik jenis raket ini bosku. Jadi kalian bisa enak buat pakai menyerang, bisa juga enak buat pakai bertahan. Tapi tetap aja untuk serangan tidak sebagus yang berkepala raket berat, dan untuk bertahan juga tidak sebagus untuk yang berkepala raket ringan. Nah, itu tadi udah kita bahas untuk beratnya, udah kita bahas untuk kepala raketnya. Sekarang kita harus cek bentuk kepala raketnya bosku. Ini tips yang ketiga. Cek bentuk kepala raket. Kepala raket itu untuk yang sekarang ada 2 bentuk ya bosku. Ada yang isometrik atau kotak, dia sudah yang seperti ini. Rata-rata raket sekarang ini udah yang seperti ini. Dan yang kedua ada yang oval atau konvensional, dia yang masih seperti bola telur itu nih bosku. Nah, untuk sekarang pilihlah raket yang sudah bentuk isometrik atau sudah agak kotak seperti ini kepala raketnya, karena akan memberikan pantulan yang lebih baik. Karena itu sekarang raket-raket semua rata-rata produksi Li-Ning, Yonex atau manapun sudah pakai yang isometrik bosku. Dan tips yang keempat, perhatikan batang raketnya bosku. Nah, untuk batang raket ini ada beberapa tipe juga. Ada dia yang fleksibel, ada dia yang sedang, ada yang kaku, ada yang sangat kaku. Untuk pemain profesional biasanya dia menggunakan batang raket yang kaku karena akan lebih mudah untuk merespon pukulan, power juga akan mudah keluar. Tapi syaratnya harus mempunyai power yang bagus, sudah profesional juga, punya pergelangan tangan juga yang hidup. Itu cocok banget untuk pakai yang kaku. Tapi kalau untuk pemula, usahakanlah gunakan yang fleksibel, yang lentur, karena untuk membantu kalian memudahkan menggunakan raketnya kalau dia yang lentur. Jadi untuk kalian yang masih pemula, yang powernya belum terlalu besar, pergelangan tangannya juga belum terlalu bagus atau hidup, gunakanlah yang lentur. Walaupun memang tidak sebagus dan tidak seakurat raket yang berbatangnya lebih kaku. Tapi untuk pemula lebih baik gunakan yang fleksibel atau lentur. Nah, untuk tips yang kelima itu kita gripnya nih bosku. Cek grip sesuai kebutuhan. Grip raket ini juga ada macam-macam nih bosku, gagang ini, dan biasanya dia disimbolkan dengan G. Nah, terteranya di atas pun ini biasanya dia berbarengan dengan berat raket. Misalkan 4U G5, 3U G5. Nah, untuk G-nya ini kita jelasin lagi. G itu terdiri dari G1, G2, G3, G4, G5, G6 dan seterusnya. Untuk G1 dia itu sekitar 4 inch. Untuk G2 3,75, untuk G3 3,50 inch, untuk G4 3,25, untuk G5 3 inch, untuk G6 2,75 inch. Pasti banyak yang tanya, gimana sih bang untuk milih gripnya yang bagus? Itu semua nggak ada yang bagus, semua nggak ada yang jelek, itu semua tergantung ukuran tangan. Kalau ukuran tangannya gede, usahakanlah pakai yang grip G2 atau G3. Kalau yang tangannya tidak terlalu besar, usahakan pakai G4 atau G5 supaya lebih kecil nih bos.
Jadi usahakan untuk pemula pakailah yang G4 dan G5 karena untuk rotasi tangan, untuk pegangan akan lebih nyaman. Kalau misalkan udah biasa pakai yang kecil, kalau mau tambah pakai yang lebih besar juga itu bisa aja kalau kita udah jadi yang lebih profesional lagi. Nah, itu 5 tips dari saya, menurut saya, dan berdasarkan pengalaman saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman saya. Itu 5 tips yang bisa saya kasih untuk memilih raket bagi pemula. Nah bosku, semoga videonya bermanfaat dan terima kasih sudah menonton channel ini. Thank you.